Quechuadawan. Tuan Yi, Anda telah ditemukan yang lama terpisah, orang tua kandung dan saudara kandung. Namun, ayah Anda telah meninggal dunia beberapa hari lalu. Masih belum sempat bertemu. Adik Anda sudah menikah dan sedang menjalankan toko buah. Ibu Anda kesehatannya kurang baik, menderita penyakit asma. Keluarga itu hidup serba kekurangan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan mereka menderita lagi. Aku akan mencari adik dan ibuku. Ibu, bertahanlah sebentar. Kita segera sampai. Ini bukan pertama kalinya kau kambuh. Kenapa terburu-buru? Tidak bekomari. Seandainya kau bawa obat asma ibu, ibu tidak akan pegani. Apa urusanku? Kalau kau cari uang lebih banyak, asma ibumu sudah lama sembuh. Oops. Bagaimana kalau kita bertiga malam ini? Minai Balkan. Brengsekku, mencari mati kau, Yan Xiao. Ada van butut di depan menghalangi kita. Siapa yang tidak tahu pelat nomor 4 angka 9? Itu Ba Jianglong dari kota Jiangtian. Itu mobil tuanya. Dia sudah bosan hidupnya. Mencari mati. Kewong-kewong, ada yang bisa kita mainkan. Siap. Lihat. Ye Fei, kau sedang apa? Bu, tidak apa-apa. Mereka mau apa? Sudah kubilang jangan menyetir begitu cepat. Kita kena masalah. Aduh, kukira kau dewa balap gunung Akina. Kenapa? Ngotot mau mati? Saudara, ibuku kena serangan asma. Aku sedang terburu-buru. Memang kau ngotot mau mati. Saudara, aku tidak bercanda. Sangka. Tolong segera pindahkan mobilmu. Hanya kau yang terburu. Aku tidak terburu. Mohon padaku. Kumohon. Saudara, asma ibuku sangat parah. Jika tidak segera diobati, bisa fatal. Tolong geser mobilmu. Bisa, kumohon? Kalau dari tadi begini, selesaikan. Terima kasih. Hei, saudara. Beri jalan. Jalannya di sini kan? Ayo jalan. Saudara, jangan bercanda. Ibuku sudah tidak kuat. Ibumu sudah tidak kuat. Apa hubungannya denganku? Brengsek. Lalu maumu apa? Meminta tolong. Harusnya punya sikap orang yang meminta tolong. Sini. Turin, bersujud pada. Pegani, saudara. Aku beli obat dulu, lalu kembali bersujud, boleh? Tidak bisa. Hari ini, harus turun dari mobil. Ketiga orang ini. Buat mereka bersujud keras. Menarik. Pertunjukan di Tuan Mudayan. Panggil orangmu. Cukup omong kosongnya. Ibu. Bagaimana rasanya? Sudah lebih baik? Perlu ke rumah sakit? Mau kemana? Aku pulang ke rumah orang tua. Hidup ini tak tertahankan. Kamu menabrak mobil mewah itu. Belum tahu berapa yang harus dibayar. Cukup sudah. Sudah sepakat. Uang akan kucari jalannya. Kamu cari cara. Untuk ayahmu, ada pemakaman lagi. Lalu berobat lagi. Sudah utang lebih 300.000. Kamu bikin masalah lagi. Hanya menjual buah jelek. Bagaimana melunasinya? Sudahlah. Hebat sekali kau di seluruh kota Jiangtian. Kulayong pertama. Anak muda, jangan gegabah. Memukul orang itu melanggar hukum. Saya bayar. Sebutkan jumlahnya. 8 million. 8.00, 0.000. Bahkan jika diganti semua, takkan habis 8.00, 0.000. Jangan coba tawar-menawar dengan. Aku ingin nyawamu, tetap harus patuh.
Wahai anak muda, kami tidak sengaja menabrak mobilmu. Asmaku kambuh. Jika dalam 10 menit tak ada obat, aku akan mati. Sungguh bukan sengaja. Maafkan kami. Ampun, Tuan. Ayahmu meninggal. Benar. Ayahku baru saja meninggal. Pantas saja. Sais-tu keluarga Begituina? Pantas saja dikutuk sampai mati. Hahaha. Kau. Bang, Bicara yang benar. Kau bayar 8 millions sini padaku. Baru aku bicara baik padamu. Bang, aku tidak bercanda. Memang aku salah tabrak mobilmu. Sebutkan saja harganya, pasti akan kubayar. Kau benar-benar miskin dan tak tahu apa. Mobilku ini edisi terbatas. Maserati. Harganya 8 juta. Tolong lepaskan kami. Kami tak punya uang sebanyak itu. Kamu siapa? Saya istrinya. Tuan Murian, kami masih punya utang. Walau kau pukul kami sampai mati, kami tak punya 8 juta. Itu muda. Aku punya uang. Kalian main game denganku. Jika aku puas, akan kuberi uang. Tidak masalah, tidak masalah. Mau main apa? Ye Fei akan menemani. Aku tak mau bermain dengannya. Aku mau bermain dengan... Biar aku temani kamu. Pergi sana. Yan Xiao. Yan Shao. Aku tidak bisa main. Tenang saja. Aku takkan ganggu dia. Bisa ngobrol saja kan? Boleh ngobrol. Kalau begitu, ngobrol saja. Mazala kesil keluargamu itu. Keluargaku semuanya baik-baik. Tidak ada yang memalukan. Begini. Di kartu ini, ada 1 juta. Ucapkan saja. Semua milikmu. Benarkah? Pelit dan menyebalkan. Satu baju dipakai 10 tahun. Hanya soal ini. Mana pantas 1 juta? Paling banter. Tunggu sebentar, Yan Xiao. Ye Fei Jia. Dia loyal. Kapan aku? Time, APA. Kena titik lemah. Lanjutkan. Benar, dia loyal. Pria 3 detik mur. Aku saja tidak sadar. Dia sudah selesai. Dia tidak bisa memuaskanku. Mau bagaimana lagi, aku cari tetangga. 3 kali seminggu. Di rumah kak. Ye Fei tidak pernah tahu. Bung, kok kamu tidak heran sama sekali? Sudah tahu dari lama ya? Ternyata kamu juga dikhianati. Kerja bagus. Ambil ini. Terima kasih, Yan Xiao. Jangan buru-buru berterima kasih. Masih mau main lagi? Putaran berikutnya. 2 juta. Main. Tentu saja main. Waktu ayah Ye Fei masuk rumah sakit, supaya praktis, langsung tuang air seni dari pot Ye ke mulut ayahnya. Li Cheng, kamu. Wah gila. Apa kamu masih manusia? Mataku memang buta. Inilah menantu idamanmu. Kawan-kawan. Bawa ibu dan anak itu. Ikat mereka tuku. Jangan halangi. Menantu perempuan keluarga itu mencari uang. Tuan Ye, keluarga Wu, orang terkaya, kamar dagang timur, dan konglomerat. Semua mempersembahkan harta langka. Ingin meminta Anda berkenan hadir. Dalam jamuan selamat datang. Tolak saja. Saya ingin lebih banyak bersama. Bang Yan. Yang ini harganya 2 juta kan? Tidak. Yang ini setidaknya bernilai 7 juta. Benar-benar terlalu mengejutkan. Terima kasih, Bung Yan. Kalau budget kita bisa pergi sekarang? Oh, Bisa. Tunggu sebentar. Mau kemana? Berikan kartunya padaku. Ganti rugiku 8 juta. Berikan uangnya padanya. Ini 8 juta hasil jerih payah. Kenapa aku harus membayarmu? kau. Ternyata kau orang pintar. Dengan suami seperti ini. Sayang sekali. Bagaimana kalau begini? Kau ceraikan dia. Ikuti setiap bulan ku beri kau 8 juta. Bang Yan. Mulai sekarang aku patuh padamu. Li Cheng, matamu hanya melihat uang. Kau tidak berguna. Jika kau sedikit saja bisa diandalkan, aku takkan begini. 8 juta dari Bung Yan mungkin seumur hidupmu takkan bisa. Bicara soal uang ya, rumah itu bukankah atas namamu? Uang mas kawin 500.000. Ibuku bahkan menjual tanahnya, tapi tak kurang sepeser pun darimu. Selama tahun-tahunmu menikah tak pernah kubiarkan kau mengerjakan. Semua disiapkan untukmu. Kau hanya demi uang sedikit. Ini berubah jadi tak kino. Kau bukan manusia. Dulu aku tertipu oleh uang. Mas kawin kalian.
Kupikir keluarga ini punya simpanan. Tak kusangka kau hanya pria rendahan. Diam. Memukul anjing. Tetap harus lihat tuannya. Kan, ganti dulu 8 jutaku. Kenapa, tidak punya uang? Kalau begitu, pilih, terus bermain denganku. Atto. Jadikan abu ayahmu jaminan untuk. Kawan-kawan. Malam ini kita bersenang-senang dangan. Baik? Main APA? Aku temani. Bung. Hidup rukun bikin kaya. Kawan-kawan. Siapa punya yang lebih seru? Kenapa tidak biarkan dia menang? Sarantuan Mudawang Bagu. Seru. Aigreko. Aku tidak bisa. Aduh. Tidak bisa? Tidak bisa. Kalau begitu mudah. Azi. Tunjukkan padanya contohnya. Bagaimana? Sudah belajar, kan? Asal tarianmu lebih menggoda darinya. 8 jutamu itu. Tak perlu diganti. Apa yang kukatakan, kulakukan. Bagaimana kalau kita ganti saja? Tidak bisa, hari ini aku mau lihat tarian. Kenapa? Tidak mau menari? Baiklah. Kawan-kawan. Lepaskan pakaian ibunya. HI. Lepaskan aku. Aku akan menari. Jangan buat ibu saya susah. Kambalila. Seharusnya dari dulu begini. Ingat, ketakan dan lakukan. Pasti dong. Kawan-kawan. Siapkan ponsel merekam. Semuanya siap. Ah. Pak Ia. Kita terlambat. Keluarga Anda sudah mengurus Abu mendiang. Mereka mungkin sedang terburu-buru pulang. Ayo, pulang. Tarianmu bagus. Sepertinya, kamu punya potensi jadi gigolo. Oja. Ayamu. Jangan dia juga kerjabejini? Bolehkah saya pergi sekarang? Itu tidak boleh. Tarianmu kurang menggoda. Paling banter harganya. 4 juta. Baiklah. Sudah setengah jalan. Apa lagi yang ingin kau mainkan? Kawan-kawan. Cepat pikirkan, apalagi yang seru? Paki grek kita. Tidak sabar. Hei, Yan Xiao. Karena Pak Ye sudah bertelanjang dada. Ayo kita beri dia lukisan tubuh. Ini bagus. Kalau begitu cepat bawa kemari. Un tuk paki grek kita. Ganti gaya. Baik. Saya juga menemukan ini. Ayo kita minta Pak Ye. Membangun menara balok lagi. Ini bagus. Begini saja. Asal menara balok ini selesai tanpa runtuh. 4 juta milikmu akan dihapuskan. Baiklah. Kau yang bilang. Ambilkan barang-barang di mobilku. Mantap. Aduh. Menara balok ini kok bisa jatuh? Tapi, tidak apa-apa. Ayo kita mulai lagi. Aduh. Menara balok ini kok bisa jatuh? Tapi, Tidak apa-apa. Ayo kita mulai lagi. Anak muda. Kalian sudah bermain. Sudah cukup bersenang-senang kan? Tolonglah kami. Biarkan kami pergi. Aduh. Tante. Itu tidak bisa. Kau belum memberiku uang. Uang, bagimu, pasti bukan masalah besar. Kalau begitu kumohon padamu, aku akan tulis surat utang. Tolong lepaskan kami saja. Aduh, Bibi, Jangan. aku dan Putra hanya bercanda. Kalian ini bercanda tapi keterlaluan.
membuat bibi jadi nekat. C'est pas bahwa Tuan Y que Turin. Ganti baju yang bersih. Ah, Sekarang jauh lebih tampan. Tidak apa-apa. Baik-baik saja, Bu. Mafsol t'a dit, Kawan. Hanya bercanda. Jean-Gandhi Masukan Ati. Sekarang, aku dan ibuku boleh pergi? Jangan buru-buru pergi. Kota U. Seumur hidupku, aku benci satu jenis orang. Jenis orang APA? Orang yang begini. Orang Yang Mata Duitan. Tuan Mudayan. Tolong jangan bercanda. Apa aku terlihat tertawa? Karena uang sedikit. Kau lupakan cinta bertahun-tahun. Sungguh dibenci. Aku marah mewakilimu. Begini. C'est la Mahari Nico. Menamparnya sekali. Kau dan ibumu bisa pergi. Tuan Mudayan. Aku salah, Jengan. kau pikir sungguh burung pipit bisa jadi phoenix? Kau hanyalah seekor anjing. Gilles Ramu. Sehari suami istri. 100 hari berbakti. Kau lupakan 10 tahun. Satu tamparan ini. Untukmu yang tak setia. Orang tak berbakti. Tak lebih dari rumput. Ibuku menganggapmu anak sendiri, tapi kau tak punya rasa terima kasih. Satu tamparan ini. Untukmu yang tak berbakti. Aku salah. Jangan pukul aku, suami. Jangan panggil aku suami. Ah, Ayahku sakit parah di ranjang. Kau malah menambah masalah. Sungguh kejam seperti binatang. Hari ini aku melihatmu sebagai orang tak setia, tak berbakti, tak berperi. Mulai sekarang. Kita putus hubungan. Ambil ini. Apa maksudnya ini? Bagus sekali. Tapi. Pukulannya kurang memuaskan. Pelacur seperti ini. Pantas saja. Dipukuli sampai mati. Tuan Mudayan, aku salah. Tolong lepaskan aku, Yan. Tuan Mudayan. Kita tadi sudah bilang. Setelah ditampar akan baik-baik saja. Kenapa? Taku Tada Mazala. Pukul saja sesukamu. Jika terjadi sesuatu hari ini, aku yang tangguh. Aku tidak mau main lagi. Puh. Ayo pergi. Jangan buru-buru pergi. Karena tak mau pukul dengan tongkat. Boleh saja. Mainkan satu game lagi denganku. Kau ingkar janji. Bagaimana aku percaya padamu? Kalobejitu, Bayardanda. Tele. Ayo cepat. Aku punya firasat buruk. Kau yang bilang. Permainan terakhir. Aku yang bilang. Setelah selesai, Bagaimanapun. aku akan membiarkan kalian pergi. Baik. Aku janji pada. Kawan-kawan. Siapa yang bisa memikirkan sesuatu yang lebih seru? Yan Xiao. Aturan lama. Bagaimana kalau suruh dia minum teh? Baiklah, baiklah, kamu memang jago main. Yang ini saja. Ini bisa disebut permainan. Asalkan membuat orang senang. Itu adalah permainan. Tapi tehnya tidak ada di dekat sini. Kawan-kawan. Katakan padanya, apakah kalian punya? Yan Shao. Penu Césac. Dia akan kerepotan. Lia Betapa Perasiania Azong. Cepat ambil ini. Ambil. Kenapa diam saja? Cepat minum. Kita bersaudara sungguh perhatian. Masih segar dan hangat. Bagaimana kalau ganti yang lain saja? Itu tidak bisa. Ari Iniseya. Ingin melihatmu minum teh. Kamu, kalian keterlaluan. Saya tidak main lagi. Tidak main. Baiklah. Azong. Indang Ibunya Minomte. Biar dia merasakan dampaknya. Seya Minom. Jangan sentuh ibuku. Tuan Y. Saya sarankan Anda. Sebaiknya langsung habis. Pastikan. Jangan dicicipi. Ngapain? Ngapain? Bang Li, Anda datang tepat waktu. Yang saya kirim tempo hari. Melon kilin dan duriannya manis. Kalau manis, saya kirim lagi. Oh,
Ternyata kamu, anak yang punya toko buah itu. Hei, ada apa? Ada masalah. Benar, Bang Dao. Begini ceritanya. Sungguh keterlaluan. Anak orang kaya dari mana ini berani sekali sombong di wilayahku. Bocah, Tenang saja. malam ini Bang Dao pasti akan mencari keadilan untukmu dan ibumu. Terima kasih, Bang Li. Lain kali saya pasti kirim lagi rokok. Silakan. Kalau tahu diri, carry saya. Saudara, tunduk dan minta maaf. Lalu bayar biaya kebersihan yang tertunggak. Masalah ini dianggap selesai. Bansa. Jangan kira keluargamu punya sedikit uang. Kamu tidak tahu diri. Tahu tidak saya dari mana? Hah? Ayo tunjukkan. Kamu dari mana? Tahu 4 Raja Langit Jiang Tian? Wang Shao salah satunya. Dia kakakku. Siapa kakakmu? Wang Shao, pernah dengar? Siapa kakakmu? Sudah takut kakak saya Wang Shao. Coba lihat siapa dia. Wang Shao. Ini. Kamuli Xiaodao. Ini. Anak buahmu hebat sekali. Berani membawa namamu. Untuk menindasku. Wang Shao, ini. Saya tidak tahu dia teman Anda. Tahu tidak siapa dia? Si penguasa Jiang Tian. Yan Xiao dari grup Yan. Layakkah saya jadi temannya? Saya hanya di sisinya, seekor anjing peliharaannya. Saya lalai mendidiknya. Saya pantas mati, Yan Shao. Ebio, mereka satu komplotan. Ayo cepat pergi. Memliara Anjing. Adalah untuk mengajari tikus. Jika Anda tidak bisa menjaga seekor tikus, lebih baik dibunuh saja. Cepat, bawa dia kembali. Bang Dao. Uang bulanan 5.000 tak kurang. Kamu tidak bisa begini. Hanya modal recehanmu membuatku melawan Yan Shao. Bagaimana, Yan Shao? Puas, hehehe. Cepat sekali. Ah, ya, hehehe. Oh iya. Tadi. Kau pakai tangan kanan, kan? Seret dia keluar. Jadikan dia kidal. Yan Shao. Giliranmu. Kumohon padamu, ampuni kami. Kami salah. NAK, Sepit, minta maaf pada Yan Xiao. Kalau mau pukul Li Cheng, pukul saja. Mata Maftak Berguna. Memukul Li Cheng itu dulu. Sekarang putramu harus dihukum. Kumohon padamu, aku sujud padamu. Ya Tuhan, jangan begitu. Aku minum. Minum. Ibu, kenapa kau? Ebio. Bibi, ada apa dengannya? Asmanya kambuh. Li Cheng, obat asma yang dibeli tadi ada pada. Cepat berikan padaku. Ebio. Benar-benar seperti keluarga. Satu penderita asma. Satu berati hitam. Dan satu lagi. Idiot. Berikan padaku. Padaku. Obatnya padaku. Padaku. Obat. Ibu dan anak ini tidak sopan. Beginikah sikapnya? Kumohon, berikan obatnya. Apapun akan kulakukan. Bukankah ini dulu pria berhati baja, kenapa langsung berlutut? Asma ibuku parah. Jika obat tak dipakai, akan ada korban jiwa. Apa hubungannya denganku? Aku tidak bercanda. Akan ada korban jiwa. Kalau ada korban jiwa, bagus. Dengan begitu, Bibi, dia bisa bersama suaminya, bersatu di alam bak. Dua kebajian. Ebio, bagaimana kau? Tak perlu que RS. Quand? Berani kau pukul Yan Xiao? Memukulnya terlalu ringan. Katakan padaku. Apa pekerjaannya? Di mana rumahnya? Katakan padaku. Apa pekerjaannya? Dia punya toko buah.
Toko buah di mana? Ada di sekitar sini. Bisa kuantar ke sana. Apa yang kau mau? Tidak ada. Hanya ingin makan buah. Kawan-kawan. Ayo buat pesta buah. Bagaimana? Baik. Apa maumu? Kau mau memukulku? Jangan hancurkan tokoku. Aku dan keluargaku mengandalkan toko ini. Kau dari tadi ngapain saja? NAK, tokomu hancur biarlah hancur. Tidak bisa. Kau pulang duluan saja. Aku akan kembali ambil barang penting. Heitai ya. Baiklah, baiklah. Pelen. Ya Fei. Yefi. Tuan Merian, saya salah. Kumohon jangan pukul lagi. Ini kau. Benarkah ini kau? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pria sejati, kenapa malah menangis? Tidak perlu begitu. Tidak bisa. Kak, kau cepat pergi saja. Melihat saudaramu begitu emosional, malah menyuruhku pergi? Bukan begitu. Pagi ini aku antar ibu ke rumah sakit. Tak sengaja menyenggol mobil anak orang kaya. Sekarang dia bawa orang ke sini untuk menghancurkan tokoku. Ibu tidak apa-apa kan? Tidak. Dia baik-baik saja. Siakarlah. Masalah ini biar aku yang urus. Serahkan pada kakakmu. Dale, panggil kawan-kawan ke sini. Oh iya, juga hadiah-hadiah dari mereka. Bawa semuanya kemari. Baik. Xiao Fei, ceritakan siapa anak kaya itu. Begini ceritanya. Tuan Murian. Ini toko buah Yefe. Boleh aku pergi sekarang? Kerja bagus. 1 juta ini, hadiah untukmu. Tuan Mudayan, ini nomor telepon saya. Jika ada perlu, hubungi saya. Hahaha. Kawan-kawan, pertunjukan di... Hahaha. Jeruk busuk macam apa ini? Aduh. Demi nunggu gue, sampai ganti baju bagus? Oke, sebentar lagi gue tandain ini tempat. Gas. Kenapa nih? Gue mau hancurin toko lo. Hajar aja dah. Ngomong mulu lu. Bajingan. Main strategi kota kosong ya? Boleh. Timpuk. Hei, di sana masih ada lagi. Jangan sampai bocor. Udah cukup. Guys, seru kan ngerusakin? Yuk kita bicara soal ganti rugi. Ayah, waktunya kalian bayar ganti rugi. Gila Kalilu. Ngaco ngomongnya. Gue kasih tahu ya. Di parkiran, ngerusak mobil gue. 8 juta. Gue tahu, tapi barang-barang yang lu rusakin ini, nilainya lebih dari itu. Lo cuma penjual buah kelas kambing. Gue bakar sekalipun. Paling cuma 100.000. Dasar lo, miskin. Gapin galamant. Yang gaptek itu lu kali. Ini keramik dinasti Song asli. Vaisuan Shao Hikijar Han Xian. Kawan ayam Araming, ini mahal. Gigabiza na DH. Azong, kasih tahu dia. Di dunia antique Gentian. Yung Masterian. Dijuluki naga mata hantu. Jangan ngomong kayak pantun, bohongin anak kecil aja. Ketemu gue, kayak nembak pakai bedil. Berani banget ngomong sembarangan. Vase Xiao Hia ini. Di dunia cuma ada 2. Satu di museum, satunya lagi
Punya orang terkaya Longkuo. Gimana? Jangan bilang. Lo orang terkaya Longo? Selamat ya, benur tebakan lo. Sini-sini semua. Udah ah. Gekap. Gak ada waktu buat lo. Yang Master Yan, kesini. Apaan? Keramik-keramik ini, kayaknya asli tuh? Matabuta Kalilu. Mangir. Pecahan keramik murahan ini, gak ada harganya. Bener kan? Yang Master Yan? Young Master Yan. Lucu juga. Selera bagus, gak sia-sia ajakmu ke banyak tempat. Gimana? Sudah ketahuan asli atau palsu? Beneran punya gimana lagi? Barang ini cuma mainan rusak di rumah. Hah? Jangan ngaco. 8 juta. Antik si mahal ini. Di Tianggon Long Wang si mata iblis. Gak sampai 8 juta? Antik ini. Berapa harganya? Aku hitungi. Mangkok Song Bai Reputi. 600 juta. Vase Qing Shao He Kijar Han Xian. Yi 6 miliar. Gelas Ming ayam warna. 600 juta. Total 2,6 miliar. P8 Grop Song. Keluar duit dikit gak masalah. Siapin duit. Nawar ganti rugi sama gue? 10 kota Zhangtian. Barang yang gue incar. Harus diserahkan sambil jongkok. Pokoknya, yang Master Yan hancurin barangmu, itu kehormatan. Jangan minta dilabrak. Gak mau ganti rugi malah nekat. Gampang itu. Masuk sini. Bansa. Anak-anak pengecut. Bayar para aktor ini. Keluar duit banyak ya? Basa basi. Duit hari ini, kau gak mau ganti ya? Gue gak akan bayar. Mending duitnya buat bayar aktor. Daripada buat ini, cari tahu di kota Jiangtian. Keluarga Yan, punya pengaruh besar. Berani sentuh gue, mau kubikin keluarganya lenyap? Jangan tekat. Gue gak gebukin kau, juga gak suruh bayar, cuma main game sama gue. Kau siapa sih? Pantaskah kau ajak gue main? Main atau enggak? Gak mau. Ma. Gue gak maksa. Kita adu lari. Ku kasih 10 detik lebih dulu. Kalau kau menang, kau bebas pergi. 10 detik. Jangan bilang aku nakal. Berani atau enggak? Berani. Banyak yang lihat nih. Siapa yang gak lari? Anak cucu. Pasti dong. Gue beda sama orang lain. Ayo. Tangga depan itu, siapa cepat menang? Dekat banget. 10 detik sampai. Pede banget. Mau taruhan apa? Berani juga. Yang kalah. Harus jongkok dan menggonggong. C7. Jangan nanti ngeles kalau kalah ya. Jangan carry lagi. Aku sudah sampai. Bukan kapan kamu menyusulku. Itu karena aku ambil jalan pintas. Meski ambil jalan memutar, seharusnya aku duluan sampai. Jangan banyak bicara. Yang kalah harus terima. Apa yang kamu perlukan tadi? Yang kalah, merangkak di tanah, menggonggong. Sepetlah. Brengsek. Kamu curang. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lomba lagi? Mau apa kau? Aku tidak mau ikut. Jangan buru-buru. Begini saja, ayo tambah taruhannya. Kali ini siapa yang kalah? Berlutut, memanggil ayah. Boleh saja. Tapi, Kali ini aku awasi kau. Jika kamu berani curang, lihat bagaimana aku menghajar. Tidak masalah. mulet. Ah.
Astaga, Tuan Muda Yan memang berani. Ingin segera melunasi taruhan? Sialan taruhannya. Sama sekali tidak mungkin secepat ini. Bahkan menyetir pun tidak bisa. Benar. Bagaimana aku bisa sampai sini? Mungkinkah? Aku terbang kemari. Tuan Muda Yan, kamu takut ya? Jangan mendekat. Kalau kamu tidak tepati taruhan, awas aku akan memakanmu. Aduh. Tuan Muda Yan, kenapa kamu lari? Bukan. Bukankah tadi kamu ada di sini? Mencari siapa? Ah. Ya ampun. Aduh. Ayah, aku salah. Tolong ampuni aku, ya? Apa yang dia lakukan? Camus. Kalian berdua. Bekla. Brengsek. Kalian berdua kembar menipuku? Akan kupanggil orang. Lihat nanti bagaimana ku hajar kalian. Lihat betapa menyedihkannya dia tadi? Ayah, aku salah. Terlalu lucu. Brengsek. Tunggu saja. Nanti kalau saudaraku datang. Akan kulihat cara membunuh. Berhenti repot-repot. Bukankah itu hanya saudara? Aku sudah memanggil mereka. Beres. Aduh. Adik, menangani yang seperti ini, harusnya pakai cara mereka. Balas ke mereka juga. Kau juga sibuk seharian. Sekarang serahkan padaku. Kau pulang duluan. Bersenang-senanglah dengan anak buahmu. Biasanya baik padamu berdua. Saat genting malah kabur. Tuan Yan. Camille Pergipangi Laurent. Pamanmu Yan Zhen segera tiba. Ah. Anak muda. Calo Berani, Jean Ganlary. Paman saya Yan Zhen segera tiba. Yan Zhen siapa? Pernah dengar? Paman saya Yan Zhen, presiden grup Yan kami. Orang besar di Jiangtian. Jika Copintard. Segera berlutut dan panggil kakek. Aku masih bisa mengampuni nyawa. HI. Jangan banyak bicara. Ganti vas banggaku. 6 miliar. Atau main game denganku. Bagaimana kalau tari telanjang? Tuan Yan, dia biasa. Suruh aku menari telanjang? Kau pikir kau siapa? Tuan, ikuti saja mereka. Tadi kami tidak mau menang. Tapi, Tuan Yan. Paman Yan segera datang. Tahan saja. Harry il n'y a qu'à qu'en menari. Pukul saja aku sampai mati. Karena Tuan Yan menolak. Baiklah. Tanganmu tadi. Yang merusak toko ini kan? Panggil orang. Jadikan dia kidal. Apa yang kalian lakukan? Tuan Ye, pikirkan lagi. Paman Yan akan segera tiba. Jengga, cepat. Pamanmu akan tiba. Apa yang kulakukan? Baiklah. Baiklah. Aku akan menari. Baguslah, lepaskan dia. Selesai menari boleh pergi? Jangan banyak bicara. Mau jadi kidal ya? Lapor, Tuan Yan. Sudah temukan semua info Ye Fei. Bisa mulai dari ibunya. Bawa ibunya kemari. Minum teh. Baik. Tarianmu sungguh vulgar. Kau lebih baik jadi gigolo. Kenapa masih pakai satu? Lepaskan untukku. Dulu aku tak menyuruh adikmu lepas. Le pas.
Sudah cukup. Cepat pakai lagi, jangan sampai batangmu kedinginan. Sudah Kopangil? Sudah kukirim pesan. Semoga dia melihatnya. Sudahlah. Jangan bicara, lanjut ke proyek berikutnya. Kobermarga Y. Jean-Gon Lonkan. Aku sudah menari telanjang. Apa maumu sebenarnya? Bukankah ini yang kau lakukan pada adikku dulu? Jika kau tahu, lebih baik memaafkan. Kau takkan begini jadinya. Selanjutnya, adalah body painting. Semua catnya sudah kusiapkan untuk Camus. Aku akan melukis tubuh untuk Yan Xiao. Aku juga ikut. Liakan, ini baru namanya saudara. Tidak seperti kamu yang hanya menonton. Baiklah, karena kalian sangat setia kawan, maka kembalikan uang antik yang sudah kalian rusak. Oh ya. Kalian, apa kalian juga merusak toko? Tangan kiri, tangan kanan. Tidak ada urusanku. Ashi. Kalian berempat tak berguna. Buang-buang uang memelihara kalian. Bangsa. Mari kita beri Yan Xiao tampilan baru. But Penampilan ini jauh lebih baik. Bajingan, tunggu saja kematianmu. Jangan terburu-buru, belum selesai proses selanjutnya. Perds ce temps. Aturan lama. Tumpuk sampai jadi, jangan roboh setelah orang pergi. Perkama saja, mengerti kan? Panggil seseorang, bawa mobilnya. Mobil apa? Mobil minuman. Sial. Jangan terburu-buru, mobilnya belum datang. Kau kira aku bodoh? Kita tumpuk saat mobil tiba. Kau yang bilang, setelah selesai, lepaskan aku. Aduh, kenapa menumpuk secepat ini? Kenapa mobilnya belum sampai? Mobilmu belum tiba. Kan, aku lihat kau mau hentikan aku dengan apa? Mobil sudah datang. Baiklah. Kita tunggu silang selesai. Saat balok terakhir. Lepaskan, oke? Kalian mau apa? Permainan berikutnya, saatnya minum teh. Tidak mungkin. Mati pun aku takkan mau. Ay Jean Gantin aku. Minum teh saja tak enak. Tambahkan sedikit bahan. Tidak mungkin. Mati pun aku takkan mau minum. Adikku juga bilang begitu dulu. Kau sudah memaafkannya? Paman, ko akhirnya datang. Mereka menyiksaku. Aku. Memalukan sekali. Panggil seseorang, bawa dia pergi. Kita tangani dia. Kau Yefei, anak muda, beraninya kau. Berani sekali kau menggusik keluarga kami. Siapa bilang aku Yefei? Masih berlagak denganku, latar belakangmu. Sudah kuselidiki dengan tuntas. Nenek moyangmu petani. Sekarang buka toko buah, dan kau punya banyak utang. Intinya, kau zampa masih arakat paling bawah. Sebaiknya jaga ucapanmu. Nanti saat kau berlutut memohon, aku masih bisa memberimu muka. Va. Kalian cium bau apa ini? TSK. Bau kemiskinan yang menyengat. Mau dicuci bagaimanapun, takkan bersih, nak. Kau pikir. Menyewa beberapa aktor. Menyewa setelan jas. Kau jadi orang kelas ETC? Akan kuberitahu. Hari ini akan kutunjukkan padamu, akibat mengusik keluarga Yan. Harganya memang mahal. Tuan muda keluarga Yan menari erotis untuk kita. Aku ingat. Kau punya ibu tua, kan? Apa maksudmu? Oh. Kukira Tuan Ye tidak takut apapun. Tenang saja. Aku cuma mau ajak dia ngobrol. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh ibuku. Maaf ya. Sudah aku sentuh. Sudah disentuh, hahaha. Aduh, badan si tua ini masih oke.
Waterboarding lagi. Dibawa keliling mobil dalam terikat. Anehnya, tidak terjadi apa-apa. Aduh. Pasti dia syok berat ya? Ah. Tenang saja. Ibu juga sudah kubawa. Hahaha. Bukankah ayahmu baru meninggal kemarin? Hari ini aku akan kirim kalian berdua, agar bisa menyusulnya. Hahaha. Sebaiknya kamu tarik ucapanmu tadi. Kalau tidak, hari ini ajalmu tiba. Aduh, aku takut sekali. Danggaya, NAK, Yaga Bikaramu. Ibu tua bangkamu itu masih di tanganku. Siapa yang ada di dalam sini? Masih berani membantah? Aduh, Benar-benar anak berbakti kau ini. apa kau tak takut aku bunuh ibumu? Sepertinya matamu tidak bisa melihat, dan telingamu juga tak berfungsi baik. Dengarkan suara ini. Apa suaranya terlalu mudah? Ada apa ini? Mana orang yang kusuruh tangkap? Orangnya mana? Teman-teman masuk ke rumah, yang ada cuma dia, lalu kami membawanya. Aku sudah kirim orang untuk menjemput ibuku. Zampa, otakmu seperti babi, di usia ini? Apa bisa jadi ibunya? Bagaimana dengan orang ini? Cepat lepaskan saja. Suamiku. Jangan marah padaku lagi. Aku salah, kalau saja aku tahu mereka sejahat itu. Aku pasti takkan berpihak pada mereka. Heh. Ternyata kok kau masih berani datang mencariku? Suamiku, ternyata kau begitu hebat. Kenapa kau tak bilang padaku dulu? Aku kenapa? Memangnya apa hubungannya denganmu? Bukankah kau mau pergi dengan Sia Olong itu? Suamiku, tolong maafkan aku. Aku salah. Kau tak tahu bagaimana mereka memperlakukanku. Aku hampir mati diseret mereka. Sudahlah, jangan bicara lagi. Yurasenyu, nanti kurus di rumah. Petugas, antar dia kembali. Tunggu sebentar. Ternyata kau istri Ye Fei. Li Cheng. Ah, Kau pikir suamimu punya uang dan kekuasaan. Aku beritahu kamu. Ini semua hanya aktor yang dia sewa. tidak mungkin. Itu semua aktor yang saya sewa. Kau masih punya uang untuk menyewa aktor? Ini pasti mahal sekali. Kau gila. Pria boros seperti ini lebih baik ditinggalkan. Mulai sekarang, ikuti aku. Dijamin hidupmu enak dan berlimpah. Kekayaan dan kemakmuran. Hahaha. Kok, tak perkaya. Oke. Saya ingat. Anda agen asuransi Feng Yun, kan? Suruh Li Cheng dari perusahaanmu naik jabatan jadi direktur utama. Langsung laksanakan sekarang. Pak APA. Aku benar-benar jadi direktur utama sekarang? Sekarang percayakan, ini baru hadiah perkenalan. Nanti kalau ikut aku, separuh kota Jiangtian kuberikan padamu. Kau pikir baik-baik. Dia baru saja menyiksamu. Langung kau maafkan dia? Tuan Yan, aku akan patuh mulai sekarang. Y fait. Aku sudah muak denganmu. Pulang nanti langsung cerai. Susah baru ketahuan sifat aslinya. Lelaki bejingkin dapat perempuan jalan. Apa yang kau omongin? Ha. Dia cuma bisa ngomong doang sekarang. Sebentar lagi aku habisi dia dulu. Lalu, balik ke sini ngerjain kamu. Wahahaha. Aku mau akuisisi asuransi Feng Yun. Wahahaha. Masih sok jago di sini? Asuransi Feng Yun adalah perusahaan asuransi terbesar di Jiangtian. Nilai pasarnya 200 juta. Masa bisa seenaknya diakuisisi? Mau jual mobil tua, dan toko buahmu juga nggak cukup untuk beli asuransi Feng Yun. Sepetang batapan. Dasar bocah. Asuransi Feng Yun asetku. Mau pecat ya pecat. Sayang. Aku cuma bercanda tadi. Bisa nggak kamu? Tembak. Tuan. Ada jabatan direktur lain di perusahaan lainnya. Pelacur. Aku nggak ada waktu. Penjaga. Seretia Kelua. Aduh.
Perjalanan Tuan Yan ini gagal balas dendam malah rugi perusahaan. Rupanya ini dia. Harga ganggu keluarga Yan. Sok jagoan apa sih? Ha? Asuransi Fengyun. Cuma perusahaan kecil di Longguo. Jangan kira ini bisa takutin aku. Urusan kita belum selesai. Aku temani sampai akhir. Gimana paman? Sudah selesai urusannya? Gimana paman? Sudah beres? Da sah Kau. Sekaranko, Langsung, 5e Mintamaf. Ayo. Hari ini gara-gara Kau. Aku jadi malu berat kalau macam-macam. Panggil kakek. Diri sendiri nggak becus. Jangan melampiaskan ke anak. Xiaolong suka main game kan? Bagaimana kalau kita selesaikan pakai game? Gede-gede main game terus. Nggak malu apa? Siapa bilang main game anak-anak? Mari main game dewasa. Kau mau apa? Jangan neko-neko ya. Direktur Ye. Ini pistol mainan model terbaru, mirip asli banget. Lihat muka kalian berdua. Tahu Russian roulette? Russian roulette lagi. Kau mau bunuh diri? Nggak berani main? Nggak apa-apa. Kita main yang mudah. Permainan sapu tianggon. Atau elang dan ayam. Cuma nggak tahu. Ada yang mau malu nggak? Siapa bilang siapa cucu? Paman, mau main? Silakan sendiri. Aku nggak mau main. Kok keluarga Yan punya orang pengecut sepertimu, main atau tidak? Main. Kuberani tendang Kau. Damai. Suruh Deliai ambilkan meja. Aku temani kalian. Main sampai puas. Sebelum main, kita buat peraturan. Kalau ada yang takut dan mundur gimana? Yang Kala. Aru. Mintamaf. Mendingan kau. Langsung nyerah dan minta maaf. Aduh kau ini, Da sah Pengekut. Diam Kau. bikin malu terus. Kau bukan pengecut? Kau bilang. Siapa yang takut? Harus berlutut. Dan menggonggong 3 kali. Orang ini bisa diterima. Ini mau apa lagi? Kau ngapain? Mengisi peluru? Russian roulette biasa. Fuma paquet, ça tue pelure. Ini kenapa isi 2? Iya nih. Aku bukan cuma isi 2. Tapi juga 3 peluru. Apa? Aku nggak main. Ini melanggar peraturan. Mana ada yang melanggar? Kita berdeka. 3 peluru. Adil banget kan? Aku tidak setuju. Kalau kalian takut. Mundur sekarang dan menggonggong 3 kali. Masih bisa kok. 3 peluru juga boleh. Tapi. Tembakan pertama harus dari kau. Benar? Kau ubah peraturan dadakan. Kami juga berhak ubah peraturan. Baru ini namanya adil. Baik. Laksanakan seperti itu. 50% kemungkinan kena peluru. Mari kita lihat nyalimu. Bagaimana kalau... Sudahlah? Masa sih? Todi Shokyogo Bonget. Kok sekarang? Giliran sendiri langsung. Gak apa-apa. Dari awal sudah kulihat kau ini anjing pengecut. Mending menggonggong sekarang. Jangan tunggu nanti. Darah anjing muncrat ke kami. Ha. WK. Bukan aku yang takut. Tapi takut nanti giliran kalian. Malunya kelihatan banget. Di depan anak buahmu. Hilang muka. Mo. Asal kau berani main. Kami pasti temani sampai akhir. Ini kalian yang minta ya. Waduh. Sepertinya hari ini hokiku bagus. Giliran kalian. Ada APA? Ketakutannya? Kau duluan. Masa sih? Aku. Pistol ini ada 3 peluru. Kau mau bunuh aku? Ngapain ketawa? Kau harus tembak lagi. Loh kok harus aku lagi? Ini peraturan macam apa? Ko saturan. Cuma sekali tembak. Kami 2 orang. Harus 2 kali tembak. Ini tidak adil. Iya dong. Masa keluarga yang harus 2 kali? Sementara kau cuma sekali? Kau bohongin kita ya? Duduk. Silakan duduk dulu. Jangan buru-buru. Duduk. Aku rasa omonganmu masuk akal. Kalau begitu, aku tembak sekali lagi. Bereskan urusannya? Camus Anya perlu menembak sekali lagi. Kami paman dan keponakan. Tidak akan menyesal. Betul. Baik.
Berani sekali. Kalau begitu, akan kutemani dengan taruhan nyawa. Peluang 3/5. Aku tak percaya kau tak kena. Apa maksudmu ini, dasar sialan? Orang yang hampir mati, ngapain berantem sama dia? Kalau mau menyerah. Cepetan. Jangan buang-buang waktu. Baiklah, baiklah. Aku lanjut. Lanjut. Sekarang giliranmu. Memangnya kenapa? Saya tidak mau. Kamu mau apa? Mau apa? Mengambil nyawamu. Paman, kamu duluan. Saya lebih tua darimu. Tidak menghormati yang lebih tua? Berarti saya masih junior kamu. Kenapa kamu tidak hormat pada yang lebih muda? Dasar kau bayangkan kecil. Sudah merasa hebat ya? Selama ini jika bukan aku yang selalu membersihkan masalahmu, kau bisa bebas sampai hari ini. Anda sudah hidup begitu lama, dan sudah cukup menikmati hidup. Saya tidak mau, pokoknya kamu duluan. Apa katamu? Aduh. Pertanyaan soal urutan. Harus segitunya? Bagaimana kalau aku yang pitaskan? Dulu aku memang belum mengerti. Saya bukan manusia. Saya sudah lama tidak suka anak ini. Hari ini kamu akan menegakkan keadilan. Zeleng orang celaka ini. Tamai tale. Ambil foto pakai ponsel. Ini sungguh luar biasa. Kak Zeleng dia. Saya ingat game Xiaolong sebelumnya dan satu proyek lagi. Masih ingat? Apa itu? Saling membuka aib masing-masing. Ayo. Siapa di antara kalian yang ceritanya lebih heboh? Yang lain akan saya leniapkan. Lihat siapa yang paling parah membongkar aib. Yang lain akan saya leniapkan. Anak nakal ini, sampai SMA masih mengompol. Pembantu rumah tangganya dulu di belakang bilang, menjulukinya, wadah pipis. Serius? Tuan muda pot pipis. Kamu malah menyalahkanku, bulan lalu kamu mabuk, mengompol di kasur. Kamu malah bilang itu si Golden Retriever yang pipis. Kamu. Pernah sekali di hotel dia berulah, terkunci dengan rantai. Akulah yang mencarikan orang untuk menyelamatkannya. Kamu takut pada istrimu. Kamu tiap hari pulang dihukum istri. Momen semenarik ini, Dale, pastikan rekam dengan baik. Pernah sekali bagian pribadinya sakit, hampir membusuk. Akulah yang mencarikan dokter untuk mengobatinya. Kamu selingkuh di belakangku. Bahkan selingkuh dengan pria. Omong kosong. Kubunuh kau. Gosip besar ini terlalu dahsyat. Kurasa tidak ada yang lebih heboh dari ini. Aku punya yang lebih heboh. Tidak ada waktu. Biarkan aku berpikir. Singkirkan kamu dulu, lalu Yan Xiaolong. Terakhir, pilih acak satu bawahan beruntung. Sudah kubilang. Hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Sesia. Saya mengaku kalah. Apa saya mengaku kalah saja tidak bisa? Jangan tekut. Bukankah keluarga Yanmu tidak punya bau? Saya. Anda, kelo aga yang kami semua menghormati Anda. Baiklah, saya menghargai pilihanmu. Ayo ikuti aturan permainan kalian. Aturan apa? Berbaring di lantai, gonggong 3 kali. Pak, Coba lihat apakah bisa sesuai kata Xiaolong. Saya minta maaf. Saya bukan apa-apa. Saya tidak akan berani lagi nanti. Tidak bisa begitu. Cara kalian ini tidak sesuai aturan. Tadi saat kalian menyuruhku menembak dulu. Kalian tidak bilang begini. Saya akan menggonggong. Tolong jangan gegabah. Guk. Lebih keras. Bukankah kamu si Golden peliharaan? Kenapa suaranya kecil sekali? Guk. Suara gonggongan itu bagus. TAPI. Kamu harus melihat ke kamera. PAKY Anda. Kamu menyuruhku menggonggong, dan aku menggonggong. Bisa tolong jangan di film? Guk. Sudah saya rekam semua. Setelah selesai, kirimkan ke saya. Baik. Tuan apa yang kau lakukan? Semua yang kau minta saya pelajari. Sudah selesai. Senjata mainan ini tidak sia-sia. Mendapat 2 ekor anjing gratis. Kau cari mati. Akan kubunuh kau. Sudah cukup. Permainan sudah selesai. Saatnya aku selesaikan masalah. Kau selesaikan masalah denganku. Lepaskan aku. Tolong. Di mana semua orang? Jangan berteriak. Anak buahmu sudah kabur naik mobil. Sialan.
Kau suka waterboarding dan diseret mobil? Suruh orang ambil ember dan rantai. Bukan Anda. Tuan Ye, lihat, bagaimanapun. Aku ini orang terpandang. Kita bicara baik-baik. Oke? Aku beri kau dua pilihan. Pilihannya, kau akui kesalahan. Aku beri hukuman lebih ringan. Atau, siapkan diri lumpuh seumur hidup. Baiklah. Aku salah. Sudah dari tadi begini kan? Minumlah air dalam ember ini. Waterboarding, tidak jadi. Kau yakin? Aku minum air ini saja? Ya. Ini sudah cukup, kan? Jangan terburu. Penyiksaan diseret mobil. Tidak jadi. Kau tarik ini. Bawa aku keliling saja. Tunggu. Jangan berlebihan. Kalau begitu, aku tarik kau. Baiklah. Kalau begitu, Aku tarik kau keliling, kan? Tenang saja. Aku tepati janji. Daley mengikuti di belakang. Kalau tak mau tarik, bilang cepat. Aku akan rantai kau dan menyeretmu. aku mau tarik. Bukankah ini Presiden Yang Group, Yan Zhen? Kenapa dia menarik kereta kuda? Selera orang kaya aneh sekali. Hehehe, kenapa berhenti? Aku benar-benar tak kuat tarik. Aku perlu istirahat. Tak kuat berjalan. Kalau begitu, aku pasang rantai, lalu kau tarik aku. Tidak perlu. Aku sudah istirahat, ayo jalan. Apakah kau punya hati, memperlakukan penarik kereta begini? Benar, bagaimana bisa kau menindas orang dari kalangan bawah? Kalianlah masyarakat paling bawah, aku dari kelas atas. Bukankah ini Presiden Yan Group? Kenapa sekarang menarik kereta? Karena tahu itu kah? Takkan ku cegah. Yan Group kalian adalah hama besar Jiang Tian. Pantas ke menarik kereta sampai mati. Percaya tidak? Ku robek mulut kalian. Here. Kau penarik kereta, kenapa banyak bicara? Minta maaf pada mereka. Maaf. Ini masih Yan Presiden yang angkuh itu? Saat aku bekerja di Yan Group dulu, aku sering ditindasnya. Qui n'a pas jadis Bégini ses 40? Dia sudah bertobat, sedang menebus dosa. Karena dia pernah menindasmu. Bagaimana kalau kau duduk sini? Itu bagus sekali. Kebetulan aku lelah berjalan. Kau duluan saja pulang. Kesempatan sebaik ini hari ini. Saya harus benar-benar mengalaminya. Terima kasih banyak. Boleh panggil siapa? Panggil saja Bang Sing. Adik, bajingan ini, bagaimana dia menindasmu? Bang Zing, kau tidak tahu. Dulu saya bekerja jadi resepsionis di grup Yan. Suatu kali saya tidak menyapanya sesuai aturan. C'est lama datant, Président Wang. Dia lalu memanggil rekan saya. Masing-masing menamparku sekali. Dan memanggilku ke dalam kantor. Kalau saya tidak lari cepat. Kau benar-benar bajingan. Stop! Jangan buang air dulu. Maaf, Presiden Ye. Saya yang salah. Saya tidak akan berani lagi. Begini, saya beri kamu kesempatan. Bisakah kau sebutkan nama belakang adik ini? Maka saya akan melepaskanmu. Itu terlalu mudah baginya. Saya bekerja 5 tahun jadi resepsionis di grup Yan. Setiap hari saya pakai kartu kerja. Diamazi Tidak ta une ama belakang seya. Baik. Dangar Bang Xing. Coba sebutkan nama belakang saya. Nama belakangmu. Nama belakang saya San. Bang Xing. Dia membuatku sangat marah. Jangan bilang saya tidak memberimu kesempatan. Pukul dia. Aduh. Bagaimana? Sudah puas? Pua. Sangat puas. Kalau sudah puas, mari kita lanjutkan. Yan, AO. Ada APA? Kapik. Tidak. Bolehkah saya ke toilet dulu? Jadi. San, kau biarkan dia pergi? Kalau begitu, sebutkan nama lengkap saya. Saya akan mengizinkanmu ke toilet. Saya benar-benar tidak ingat. Jika tidak enggak, terus labu en air. Pergilah saat kau ingat. San Quiva. San Yaya. Salah, terus buang air. Di matamu, kami para pekerja hanya pantas diberi nama kampung begini, kan? Nona. Saya salah. Seharusnya saya tidak memperlakukan kalian begitu. Kalian bukan lapisan terbawah masyarakat. Saya juga bukan kalangan ETC. Saya mohon, izinkan saya ke toilet.
Baiklah, toilet umum ada di depan. Setelah sampai depan, kamu boleh ke toilet. Hai, terima kasih. Nona besar. Uang dibagikan. Ah, Ada pembagian uang. Siapa cepat dia dapat. Uang dibagikan? Uang dibagikan. Apakah kamu yang membagikan uang? Presiden Ye, tolong jangan begitu. Tinggal beberapa langkah ke toilet. Semuanya, mohon tenang sebentar. Saya akan jelaskan aturan pembagian uang. Pertama, kita perlu berterima kasih Bapak Yan Zhen dari grup Yan karena telah mengadakan acara ini untuk kita semua. Baik. Berapa uang yang dibagikan? Setiap orang yang hadir hari ini, selama kalian segera pergi. 10.000 per orang. Benarkah? Lebih dari 10.000. Salah. Bapak Yan Zhen, salah mengingat aturannya. Aturannya begini. Semua orang berlomba meniup peluit. Setiap 1 menit meniup. Anda bisa dapat 100.000. 100.000. Presiden Yi, saya mohon. Tolong jangan begitu. Kamu turun dan ikut meniup. Ayo cari uang bersama. Baik. Senua dengarkan perintah saya. Saya akan hitung mundur 3, lalu mulai. Baik. Aduh, berhenti meniup. Pak Yan rasa suara kalian terlalu pelan. Mari kita bersuara lebih keras, ya? Baik. Pak, saya salah. Jika hari ini saya mengompol, bagaimana saya bisa bertahan di kota Jiangtian? Kalau budget nanti masih berani menindas orang? Ucapkan ke kamera. Tidak berani lagi. Saya benar-benar tidak berani. Semua uang saya untuk amal. Keturunan keluargamu, jika berani menindas lagi, apa kau masih mendukungnya? Tidak akan. Pasti tidak akan. Siapapun yang berani menindas, akan kupatahkan kakinya. Baik. Kalian tidak perlu bicara keras lagi. Pertandingan selesai. Cepat beri jalan untuk Pak Yan. Pak Yan ada urusan mendesak. Terima kasih, PAKY. Terima kasih. Aduh, bagaimana dia bisa mengompol? Ternyata seluruh keluarga Yan memang begitu. Inilah CEO keluarga Yan. Sudah dewasa tapi tak bisa menahan. Apakah ada masalah di sana? Biar saya jelaskan. Saya tidak sakit. Pak Yan, jangan sampai berbohong. Apakah kau benar-benar sakit? Saya sakit. Saya sering ingin kencing. Dan tidak tuntas. Kakap. Pak Yan sudah mencatat nomor kartu. Nanti akan ditransfer. Kalian boleh bubar. Baik. Bau badanmu ini tak lebih baik dari bau kumuhku. Apa begitu bagusnya? Sekarang kau. Sudah puas? Kakap. Seorang pria dewasa, kenapa bersikap lembek? Masuk mobil. Bawa aku pulang saja. Paman, kau baik-baik saja? Astaga, bau apa ini? Kau terus saja bicara. Semua gara-garamu, membuatku sangat malu. Jangan pukul lagi. Kita harus balas dendam. Saudara-saudara sudah lari, bagaimana balas dendamnya? Paman. Kumazianga, ayahku punya sahabat karib. Maksudmu, Pak Zhang dari kamar dagang. Pak Zhang adalah dari negara naga, salah satu orang terkaya. Tapi, setelah ayahmu meninggal, dia tidak pernah menghubungi kita. Kau masih bisa menghubunginya? Saya selalu berhubungan dengan anaknya. Kami sangat akrab. Dia pasti tidak akan tega menolong. Itu bagus sekali. Aku sudah saat mereka lengah, mengiriminya pesan. Akan segera tiba. Baik, selama dia bisa datang. Anak ini, kurasa dia takkan lama lagi. Aku juga sudah cukup bermain. Kalian boleh pergi. Jangan sampai aku melihat kalian berbuat jahat lagi. Ingin kami pergi. Kecuali kau berlutut dan bersujud. APA, merasa belum cukup malu? Yang Bermarga Y. Tunggu saja kematianmu.
Urusan hari ini akan kubalas 10 kali. Anjing tak tahu diri, pukul saja 2 kali. Tahu menjebas iker, kenapa makin bersemangat? Yang bermarga ye, aku akui kau punya koneksi. Tapi kalau sungguh, raksasa bisnis datang, ekor pun harus kau selipkan patu padaku. Maksudmu, raksasa bisnis ini segera datang menyelamatkan. Benar, Ketua Kamar Dagang nomor 1 negara naga, segera tiba. Tunggu saja kematianmu. Yang kau bilang, bukan Tuan Zhang Kati. Oh, sudah mengerti. Takutia? Terlambat, tak sempat lagi kau lari. Tunggu saja ia tiba. Tunggu saja kematianmu. Kalau aku jadi kau, segera suruh mereka pergi. Kau tahu apa yang pecah? Wadah keramik biru langitku. Hadiah dari Tuan Zhang. Hahaha. Kau pasti gila. Tuan Zhang, yang memberimu hadiah setahun. Kau pikir dirimu itu orang terkaya negara naga. Kalau aku jadi kau, segera dengan hormat bersujud dan cium bumi. Mungkin saja, kalau aku senang, ku beri ampun nyawa anjingmu. Aduh, Paman Zhang, akhirnya ku datang. Baiklah. Ada apa dengan Xiao Long? Siapa yang mengganggumu? Ceritakan pada Paman Zhang. Paman Zhang akan membelamu. Paman Zhang, aku ditindas. Dia menabrak mobilku dan menghinaku. Katanya, bahkan jika kau datang, kau harus berlutut padanya. Sungguh keterlaluan. Anak ini siapa sebenarnya? Berani sekali dia sombong. Anak ini bermarga ye. Keluarganya hanya membuka toko buah. Siapa saja yang tak berguna, berani lancang di depanku. Beri dia pelajaran. Baik. Dia di sana. HEI, Kober Marga YE. Ketua Kamar Dagang Timur telah tiba. Kenapa kau tidak cepat berlutut? Paman Zhang, lihat, dia sama sekali tidak peduli padamu. Terlalu angkuh. Ayo. Binatang kecil, aku beri kau pilihan. Sekarang cepat patahkan kedua tanganmu. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Binatang kecil, aku beri kau pilihan. Sekarang cepat patahkan kedua tanganmu. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Tuan Zhang, harap pikirkan baik-baik. Hati-hati jangan sampai dimanfaatkan. Kau ini siapa? Berani mengajariku cara bertindak? Yan Xiaolong itu siapa? Kau bukan baru tahu hari ini. Aku mendidiknya demi keadilan. Bahkan memukul anjing pun harus melihat siapa pemiliknya. Orang yang kulindungi, Zhang Zi. Penipuan dan pencurian pun sudah sewajarnya. Kota Jiangtian ini, ternyata tidak sia-sia kukira kau pedagang yang jujur. Membuka pesanan dari Kamar Dagang Timur. Aku perlu mempertimbangkannya lagi. Kau ini siapa? Masih berani membawa pesanan? Mengancam Kamar Dagang Timur kami. Aku beri tahu kau. Kamar Dagang Timur kami, dan orang terkaya di Longguo, punya kerjasama. Aku masih butuh pesananmu yang tak berarti. Makhluk tak tahu diri. Tuan Zhang, jangan perula lagi. Kau sungguh tidak takut? Aku ini orang besar mana? Berani menyebut diri orang besar di hadapanku. Makhluk kecil, aku beritahu kau. Di Longguo, hanyalah orang terkaya Longguo. Hanyalah orang terkaya Longguo. Kalau budget kau harusnya tahu, siapa marga orang terkaya? Marga ye pun? Lalu kenapa? Ada ribuan orang bermarga ye di Longguo. Ting, kau benar-benar ingin meminjam marga, memanfaatkan marga orang lain. Bagaimana jika aku adalah harimaunya? Hambalansong, hormat saya, orang terkaya. Tadi bukankah ingin mematahkan tanganku, Ambela? Tidak berani. Mata saya yang kurang jeli, tidak mengenali Tuan Ye. Saya pantas mati. Teddy, memanggilku binatang kecil, kan? Tuan Ye. Saya akui saya salah. Saya benar-benar tidak mengenali Anda. Tenangkan dirimu. Hei Tuan Zhang, saya hanya bercanda denganmu. TAPI, pesanan saya, lupakan saja. Bukan hanya pesanan saya. Mulai hari ini, semua pesanan di Longguo, kau tidak akan mendapatkannya. Saya yang bilang. Paman, ada yang salah. Bagaimana Tuan Zhang bisa berlutut? Lihatlah orang-orang yang kau kari. Tidak berguna. Tidak apa-apa. Paman, jangan khawatir dulu. Saya masih punya orang. Seiya sudah Ubenji Tunongdong Seiya. Dia putri orang terkaya kota Jiangtian. Dia akan segera datang bawa orang. Seiya tidak percaya. Pria bernama Ye ini. Dia berani pukul wanita.
Tuan Yi, bisnis keluarga saya turun-temurun. Tidak boleh hangker di tangan saya. Ngomong-ngomong, Tuan Yi, dulu saya pernah beri andik. Oh, benar. Bascom Bundar Glacier Biru, Langit Ruyao. Itu barang bagus sekali. Ya Tuan Yi. Sayang sekali. Dihancurkan oleh Yan Xiaolong. APA? Jadi Anda sebaiknya pikirkan setelah bangkrut nanti, mau tidur di bawah jembatan mana? Anak sialan ini. Saya paham, Tuan Yi. Semua ulah anak ini. Saya akan urus sekarang. Baiklah. Tergantung penampilanmu. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Paman Zhang, kenapa berlutut? Paman Zhang, kenapa memukulku? Jangan panggil saya paman. Sudah lama aku tak suka kau. Pukul dia. Pukul sekerasnya. Berhenti memukul. Paman Zhang, hubunganku dengan Xiao Shang bertahun-tahun, setidaknya jaga muka. Hei, gantung anakku di balok atas. Siram air dingin. Pukul 3 hari. Lihat apakah dia berani lagi. Bermain dengan orang sembarangan. Berhenti memukul, semua kemari. Orang ini sok berkuasa, suka menjilat, sombong, tak sopan. Seret dia dan pukul. Dewan Dagang Timur milik kalian. Tuan Yi, ampuni nyawa saya. Saya tidak berani lagi. Ini cara mendidik yang benar. Harus masuk akal. Trik apa lagi yang kau punya? Jangan sombong kau. Tunangan saya itu, putri orang terkaya kota Jiangtian. Nanti kalau dia tiba, lihat bagaimana dia mengurus. Putri orang terkaya Jiangtian. Benar sekali. Dia sekarang adalah wakil presiden grup Wu, menguasai seluruh Jiangtian. Nadi ekonomi. Tunangan saya pemarah. Jika dia tahu, Kumenandasku Bejini. Kotama. Biarkan calon istri membela dirimu. Kau bukan laki-laki? Kalau kau pria sejati, nanti jangan kasar. Kau pikir, c'est les séquents de Dewan Dagang Timur membuatmu hebat? Dewan Dagang Timur hanya punya sedikit. Di hadapan grup, tidak ada artinya. Keluarga yang kerja sama grup Wu, bisa berkuasa besar. Saya sarankan kau. Lebih baik gali lubang, kubur diri. Ternyata keluarga ya, kalian semua numpang hidup. Pantas tak punya nyali. Ashui Kobrengsek. Buat apa ganggu orang mati? Sayang. Y Xing, Kotama, tunanganku datang, tinggal tunggu mati. Sayangku. Kenapa datang cepat sekali? Apa kau merindukanku? Xiaolong, kami merepotkan Anda. Nanti undang Tuan Wu. Mari makan bersama di rumah. Jadi kau Yifei. Ya, akulah yang menghubungimu. Y Fei, Kokarimati. Sialan, beraninya kau hubungi Putri Wu? Sayangku. Kenapa cincinmu dilepas? Aku tahu, moku tamparko, biar aku saja. Jangan panggil, istri, wajah masam. Kita belum menikah. Mana cincin berlian itu? Aku lupa bawa. Coba lihat. Ini kau? Ini bukan aku. Ini palsu. Hasil editan? Benarkah? Lalu ini apa? Xiaowen, berani selingkuh di kamar kita? Kecari mati? Aduh, sayang, hei, dia menjebakku. Itu semua editan dia. Tak percaya? Aku panggil orang. Aku telepon buktikan. Ini bukan milikku. Tertulis Yan Xiao hubungi aku. Diakhiri gambar hati. Masih bilang bukan untukmu, berikan ponselmu. Halo. Yan Xiao. Kau akhirnya ingat aku. Aku segera ke sana. Aku sengaja belikan beberapa. Baju kecil nan lucu. Cari tahu jalang ini siapa? Begitu putus asa, nyonya ini beri lagi. Aku urus kau kelui uran. Itu, aku pasti akan mendisiplinkannya. Jangan marah. Ya, kita bicara baik-baik. Kenapa tidak dari dulu? Aku salah pilih. Kenapa dulu memilihmu? Mulai hari ini, tuningan kita. Beidou. Jongan, kakeku takon mafkan aku. Kumohon, sayangku. Halo Tuan Yan, kerjasama kita dibatalkan.
Alasan pastinya, tanya cucumu itu. Terima kasih atas pesannya. Kuharap lain kali kau menghubungiku karena alasan lain. Pergi, aku tak mau melihat bajingan ini lagi. Pergi, aku tak mau melihat bajingan ini lagi. Paman, bagaimana ini? Kakek sudah tahu segalanya. Sebenarnya tak ingin kakek turun tangan. Tapi masalahnya sudah begini. Tak bisa dihentikan lagi. Sekarang kau panggil kakek kemari. Itu berarti membunuh. Apa kau bodoh? Setidaknya sekarang ada. Penggali perhatian terkutuk ini. Jika kakek menghukummu sendiri, Mengguliti kulitmu pan itu ring. Ya. Aku akan kirim pesan ke kakek sekarang. Kalian berdua, paman dan keponakan, kapan selesainya? Aku sudah lelah. Kau berani, tapi ayahku akan datang. Kulihat seberapa lama kau bisa sombong. Apa kali ini? Banyak uang, jabatan tinggi, kekuasaan besar. Benar-benar orang tak berwawasan. Ayahku, Yan Qiang, dulu adalah geng nomor 1 di negara naga. Pelindung Wen Elfhui. Dikenal sebagai harimau pemakan manusia. Orang yang jatuh di tangannya, tak terhitung jumlahnya. Sepertinya saat kalian kecil, sering dipukuli olehnya. Pantaskah kau jadi begitu abnormal? Surga ada jalan tak kau ambil. Neraka ada pintu kau masuki sendiri. Anak muda. Selamat untukmu. Hari kematianmu telah tiba. Waktu sudah larut. Aku benar-benar tak punya waktu bermain dengan kalian. APA? Mau panggil orang? Ayahku datang. Kau pasti mati. Selamat datang, kepala keluarga Yan. Xiaolong, kau telah dianiaya. Kakek. Semua karena orang ini. Diamant Gongguku Serian. Kau harus membalaskanku. Beraninya kau menerima ini. Bisnis miliaran. Kau, pecundang, membuat semuanya sia-sia. Memukulmu sampai mati pun masih ringan. Kudengar, kau mengompol di kota. Itu benar? Dia mengancamku untuk melakukannya. Aku sungguh tak. Aku benar-benar tak punya pilihan. Kalian berdua, pecundang. Kalian mempermalukan keluarga Yan. Sebenarnya, aku akan selesaikan masalah ini nanti. Bangun. Ceritakan padaku. Wu menarik kembali pesanan. Apakah ini ada hubungannya dengannya? Ada hubungan yang besar sekali. Kakek. Semua karena dia memotretku diam-diam. Putri Wu, makanya dia membatalkan. Itu bukan salahmu. Kau tak pernah serius bekerja seharian. Paman. Jangan mempersulit Xiaolong. Anak muda zaman sekarang mementingkan sentibibas. Tunangan dan aturan ini sudah ketinggalan zaman. Apa urusan? Begini ya, cucu keluargaku sekacau apapun. Aku takkan biarkan orang luar menyentuhnya sedikit pun. Kulihat kau juga kakap serbo. Jika kau harus membayar harganya, cepatlah telepon Keluargamu. Paman. Kenapa kau bicara begitu? Nanti lidahmu akan kupotong. Dan akan sulit bagimu bicara dengan keluargamu. Paman. Demi kedua cucu ini, tidak perlu. Aku terpaksa bertindak begini. Usiamu sudah tidak muda lagi. Bagaimana jika pesanan yang hilang itu, saya ganti untukmu. Anggap saja urusan hari ini selesai. Saya benar-benar buru-buru. HEI, Yang Bermarga YE. Sekarang kau menyesal. Sudah terlambat. Hahaha, kau benar-benar pikir keluarga yang kami bisa diatasi hanya dengan uang? Jika aku tidak membalas dendam keturunan kami, aku akan malu pada leluhur. Pak, saya sarankan Anda berpikir lagi. Yang mereka hubungi sebelumnya, asuransi Fengyun, Kamar Dagang Dongfang, orang terkaya Jiangtian. Tidak akan mempan pada saya. Mereka hanyalah ikan busuk dan udang. Baru saja, saya menerima undangan kerjasama dari orang terkaya negara naga. Orang terkaya negara naga. Kalau begitu, bukankah keluarga yang kita akan segera bisa langsung melesat sukses besar? Nanti, dengan dukungan orang terkaya negara naga, maka kita nanti tidak perlu lagi melihat muka keluargamu. Berkat penghargaan dari orang terkaya negara naga, Keluarga Yan saya akan segera bisa keluar dari kota Jiangtian, menguasai seluruh negara naga. Hahaha. Bahkan bisa menggantikan posisi orang terkaya negara naga.
Hari-hari baik kita akan segera tiba. Hahaha. Pasti terkesima ketakutan. Sudahlah. Bawa pergi. Pak. Lalu, apakah kau tahu siapa nama marga orang terkaya negara naga? Aku akan membuatmu mati mengerti. Orang terkaya negara naga adalah pimpinan grup Y. Tentu saja marganya Y. Kalau begitu, tanyakan saja pada anak cucumu. Siapa nama margaku? Ini tidak mungkin. Copastibucan, orang terkaya negara naga. Aku tanya kau. Siapa nama marganya? Diaber marga, YE. Namanya Yefei. Dia hanyalah pedagang buah. Bagaimana mungkin dia orang terkaya negara naga? Kau membuatku kaget. Dengarkan baik-baik. Nama orang terkaya negara naga adalah Yisheng. Kau benar-benar pikir keluarga kami belum pernah melihat dunia? Memiliki marga yang sama dengan orang terkaya. Berani menakut-nakuti kami di sini. Sebaiknya berikan kelonggaran. Saya sarankan jangan bertindak terlalu jauh. Hari ini saya justru akan bertindak ekstrim. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sudah dipermainkan seharian. Kau sama sekali tidak belajar apa-apa. Omong kosong belaka. Kau berani memalsukan identitas Tuan Ye. Demi Tuan Ye sendiri. Aku akan memotong lidah. Bawa pergi. Selamatkan Tuan Ye. Ting. Yang berani melawan saya, Yan Qiang, kalian adalah yang pertama. Kau antek anjing pan tidak berguna. Ada trik lain? Kakek. Bagaimana kalau hari ini kita lupakan saja? Hatiku selalu punya firasat buruk. Dasar penchkat. Kau bahkan tidak mau membalas dendam. Sepertinya ada hal yang sangat penting. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Saya neza hari kalian. Sebaiknya dengarkan Sia Olong, agar reputasi kalian tidak rusak di masa tua. Omongan berisik tak guna. Sekarang juga aku akan potong lidahmu. Ada lagi yang ingin kau katakan? Apakah kau tahu? Orang terkaya negara naga, Yisheng, ada adik bernama Li Sheng. Maksudmu adalah, kamu adalah adik Li Sheng itu. Saya kakaknya. Yang diganggu keponakanmu, adalah adikku. Yifei. Kekek. Siangga, dia memang bukan Yefei. Tadi ada satu yang mirip dengannya. Yang itu adalah yang dikirimnya pergi. APA? Jika yang dia katakan benar, maka dia bukan Yefei, melainkan Yixing. Kenapa kalian panik? Saya punya nomor telepon asisten Direktur Y. Saya akan meneleponnya. Kita akan tahu segalanya. Dasar tua. Kau cari mati? Kekek. Benarkah itu dia? Bagaimana ini? Kita dalam masalah besar? Kenapa kalian panik? Ini tidak mungkin. Saya juga punya nomor pribadi Direktur Y, meskipun saya tidak berhak meneleponnya langsung. Sekarang tidak peduli lagi. Paman, jadi kaulah sesungguhnya. Taipong Longo? Apa kau bodoh? Ini bukan HP-ku. Ini kurebut dari orang tadi. Diam saja ngapai, kembalikan HP-ku. Perkenalkan diri, nama Yasing, Direktur Grup Y, datang ke Jiangtian untuk mengakui keluarga dan menyerahkan bisnis Grup Y di sini pada adikku Yefei. Akan kubersihkan para penggerogoti kota ini, mulai dari keluarga Yan. Mustahil. Kau bukan Taipan Longguo. HP Taipan curian ini. Keras kepala benar si tua, ini akibat ulahmu. Petalkan semua pesanan Yan. APA Masal Anya? Taipan Longwa. Membatalkan pesanan. Dia benar Jazing. Keluarga Yan kami. Kakek. Ayah, kau baik-baik saja? Kakek. Penjaga, Tayan Marika. Tuan Yi, dua anak kurang ajar ini. Sudah merepotkan. Hari ini kuputus hubungan. Tadi kau bilang, tak boleh sentuh mereka? Mereka sudah kelewat batas. Tak punya hati nurani. You can cucu keluarga kami. Mau potong bagian mana? Kupotong sebagai permintaan maaf. Kakek. Jean Gambégini. Aku satu-satunya penerus Yan.
Tak apa. Akan kucarikan cucu baru. Diam. Kalian berdua brengsek. Perbuatan kotor kalian. Sudah kuketahui semua. Yang satu mata keranjang. Sudah lama ingin menghabisi kalian dengan golok. Tuan Yi. Mau dihukum seperti apa? Silakan perintahkan. Tau. Jika tak tega, biar kuhabisi saja. Pasti mereka sengsara. Hidup segan mati tak mau. Harimau Pontak makan anaknya. Si tua bangka, kau kejam sekali. Tidak berani. Jika Tuan Yi. Tak mau kasar. Maka. Akan kulepaskan. Terlambat. Seperti pepatah. Seperti pucuk yang bengkok. Keluarga tanpa si tua, seperti kau ini, tak akan begini bobroknya. Aku salah. Sudah tua tak tahu malu. Aku binatang. Sampaikan perintah, blokir seluruh bisnis grup Yan. Tuan Y. Tolong pertimbangkan. Kau menghancurkan kami. Tuan Y. Kami benar-benar menyesal. Berilah kami kesempatan. Tuan Yi. Kami tak akan semena-mena lagi. Perintahkan apa saja, akan kami lakukan. Apa-apan. Apa saja. Lepaskan mereka dulu. Kalian berdua, cepat berterima kasih. Terima kasih Tuan Ye. Kami akan berubah. Tak nakal lagi. Jangan senang dulu. Sujit. Hari ini aku datang untuk melayat, tapi diganggu kalian tiga bangsat ini. Kalau tahu diri, introspeksi kesalahan kalian. Mungkin kalau aku senang, bisa kubantu penuhi pesanan keluarga Yan. Bang Yan, hari ini aku gagal mendidik anak buah. Sudah merepotkanmu. Kamu gak paham tata kekerabatan? Sebut aku kakak. Lalu aku harus memanggilmu. Apa panggilan Yan Xiaolong untukmu? Ya panggil aku seperti itu. Ini kurang sopan. Dalei, lanjutkan pembukotan grup Yan. Jangan-jangan. Acupangil. Acupangil. Fake it. Maafkan. Kukimu ini. Sudah tidak pantas jadi orang tua. Mengerbankan generasi muda. Berbuat kejahatan. Bahkan mau pakai kekerasan. Pantas dihukum mati. Aku akan berubah. Mendidik dengan keras anak-anak muda ini. Kakek buyut, maafkan. Hari ini aku nekat menculik dan pilih kasih. Bahkan berkomplot dengan Yan Xiaolong. Pantas dikutuk. Aku tak akan ulangi perbuatan tidak bertanggung jawab ini. Urusan tingkatan cepat kau atur. Tapi orang sepertimu tak layak jadi cicitku. Lalu, aku harus jadi apa? Kau tetap jadi, seperti dulu, tetaplah menjadi, anjing golden yang ngompol. Tuan, maafkan. Anjingmu bisa bicara? Guk. Kor. Guk. Ge. Tuan Y. Hari ini semua salahku. Hari ini aku seharusnya tidak memanfaatkan kekayaan keluarga, berbuat seenaknya, saat ibumu sakit parah, menjatuhkanmu saat kau jatuh. Semua ini salahku. Aku takkan lagi menyalahgunakan kekuasaan. Itu. Tuan C. Bagaimana kalau? Aku juga jadi anjing. Oh. Kau juga ingin jadi anjing? Tuan Y. Zik Xiaolong? Bisa saja, dia suka bikin ulah di mana-mana. Dia seperti anjing Teddy, tidak masalah. Ya. Anjing Teddy, bagus sekali. Aku punya anjing Teddy, dia suka kencing sembarangan. Bagaimana kalau kau peragakan sekarang? Kenapa? Tidak mau jadi anjing? Tidak. Manjadi. Sudah puas bermain. Ayo kita pergi. Hey Tuan Yi. Anda sepertinya bersenang-senang. Pesanan untuk keluarga Yan kami. Bisakah pesanan itu kami dapatkan? Akan kuberi kalian hidup sebagai anjing. Kenapa kau malah minta lebih? Kami tidak berani. Ayo kita pergi. Nemen. Kalian tetap bisa mendapatkannya. Tapi kalian harus main satu game lagi. Tidak masalah. Mau main apa? Anda yang tentukan. Kita bertemu karena parkir. Harusnya berakhir karena parkir juga. Begini saja, aku akan dirikan ponselku di sini. Kita mulai siaran langsung. Kalian peragakan parkir mundur ke garasi. Tuan Y. Adikku sudah membawa semua mobil. Lihat. Mobilnya mana? Ini. Yang itu adalah yang van yang kalian rusak. Silakan parkir. Ayo kita pergi. Ayo pulang makan. Hati-hati Tuan Y. Kenapa masih berdiri di sana? Ini adalah ujian dari Tuan Ye. Jika kita lulus,
Seumur hidup kita takkan khawatir. Hahaha. Lapor Tuan Ye. Xiao Long sudah siap. Akan segera saya peragakan parkir mundur. Ah, Hehe. Paka kau buta. Lihat parkiranmu seperti apa. Mustahil. Kau payah, hanya bisa bikin masalah. Untung Tuan Yi tak sadar. Cepat parkir ulang. Aduh. Aku tahu. Xiao Long tak ada akuan. Jadi parkirnya tidak bagus. Kau lakukan begini. Aku berdiri di garis, kau parkir ke arahku. Aku jadi patokanmu. Baiklah. Ah, Oh haha. Kamu ini kenapa sih? Cepat bawa mobil itu pergi. Menginjak kakiku. Aduh. Cepat. Aduh. Cepat bawa pergi. Hari ini berkat jasamu. Kalau tidak, adikmu akan jadi masalah. Bu, jangan khawatir. Kedepannya, aku ada. Aku takkan biarkan kau dirugikan lagi. Hari ini adalah hari kumpul keluargaku. Aku angkat gelas untuk semua. Pertama, kupetaskan. Setengah dari hartaku untuk ibu dan adikku. Xiao Xing, ini tidak pantas. Bu. Jangan khawatir, meski separuh harta hilang, aku tetap orang terkaya negara naga. Kedua, terima kasih banyak kawan-kawan atas dukungan besar yang memungkinkan kita hari ini menghukum orang jahat. Berupaya agar negara naga tidak ada lagi jenis penindasan berkuasa. Bagus. Terakhir ku ucapkan pesan. Saat sulit, jaga integritas diri. Saat sukses, bantu sesama. Saling memberi semangat. Saling memberi semangat.